Shalom umat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GGP Ecclesia Christi. Puji nama Tuhan, bersama-sama saat ini kita akan memulai ibadah Paskah. Mari biar semua yang bernafas boleh memuji kebesaran nama Tuhan. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Shalom, selamat pagi Jemaat Ecclesia Christi yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka ibadah Paskah kita dan kita mohon pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus sehingga ibadah melalui online hari ini diberkati oleh Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kuasanya memberkati ibadah Paskah pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah walaupun melalui online dan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan biarlah ibadah ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap kami khususnya jemaat Ecclesia Christi. Dan kiranya berkat Tuhan mengalir di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah Paskah hari ini. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa merayakan Paskah, walaupun mungkin di situasi yang sangat tidak biasa dan mungkin cukup sulit buat kita, di mana kita juga beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya berharap dan berdoa jemaat Eklesia Kristi seluruhnya tetap sehat dan diluputkan dari wabah ini. Walaupun demikian, kita tetap percaya situasi ini tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri, di mana Kristus telah bangkit dan menyelamatkan kita orang berdosa, sehingga dosa kita telah diampuni. Untuk mungkin juga sedikit mengobati kerinduan kita beribadah bersama saudara-saudara seiman kita, saya bersama beberapa rekan panitia Paskah juga mencoba untuk melakukan kolaborasi pujian yang dinyanyikan dari rumah masing-masing, dengan melibatkan beberapa perwakilan dari majelis, hamba Tuhan, dan perwakilan juga dari komisi pria, wanita, youth, remaja, dan juga sekolah minggu. Saya ingin mengajak di tengah ibadah Paskah kita ini dari rumah, kita menyanyikan secara bersama-sama lagu Sebab Kau Besar. Karena kita percaya Yesus telah bangkit dan tiada seperti Dia, Yesus Tuhan kita. Selamat Paskah. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, Ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, Ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa kita telah ditebus dengan darah yang kudus.
Sebab Tuhan yang kita percaya, Dia penolong saudara dan saya. Sebab itu kita mau bersama-sama katakan pujian, Dia penebusku, haleluya. Biar bersama-sama kita boleh bertepuk tangan, bersuka cita. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu Tuhan, haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Katakan, Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku. Oh sambutkan rasaku. Ku yakin, katakan dengan yakin, ku yakin. Bersama-sama ku angkat panji. Oh oh, Dia telah meratas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Sebab ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya. Amin. Haleluya. Ku yakin. Katakan, Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku. Bahkan sembuhkan sakitku. Sebab itu dengan yakin katakan, haleluya. Ku yakin, ku angkat panji. Dia telah meratas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan, Dia menebusku. Dia menebusku. Dia hidup, Dia menebusku. Dia hiduplah. Katakan, Dia bebaskanku. Membebaskanku. Oh bukan bangkit. Haleluya. Bukan menari. Bukan menari menang. Kerajaanmu datang. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Dia menebusku. Oh haleluya. Dia hiduplah. Dia menebusku. Oh Dia menebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan, oh Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hidup. Sekali lagi, Dia menebusku. Haleluya. Sebab Dia hidup. Saudara dan saya oleh kehilangan. Amin. Dia menebusku. Dia hiduplah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Sebab itu bersama-sama kita katakan pujian kita, Dia sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat sebab Tuhan kita, Dia telah bangkit. Dia telah kalahkan maut. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang bukan hanya mati, tapi Engkau menang atas maut. Engkau bangkit bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia mati bangkitku. Dia bangkit. Katakan, Dia
bergerak di setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yang ada di dalam, katakan bergerak di hidupku. Haleluya. Ya Tuhan. Oh katakan dialah kekuatanku. Haleluya. Yang penuhi hatiku. Dengan apa? Amin. Haleluya. Allah kemenangan. Bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. Haleluya. He is so good to you. He is so good to you. Amin. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, yes, He is so good to you. Say Jesus, Jesus, He's so good to you. And one more time, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dia begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar pengorbanannya. Sehingga Dia rela tebus saudara dan saya. Biar ini boleh menjadi pujian syukur kami Tuhan. Saudara, kita boleh masuk lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan kita. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan saat ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan, Kau berikan harap, oh di dalam kesesakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Katakan
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan Paskah dalam situasi yang sederhana. Tapi kami percaya berkat-Mu tidak sesederhana seperti yang kami kira. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berkati firman-Mu, dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema di dalam perayaan Paskah di tahun ini, yaitu temanya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan bagi kita semua. Ayat nas yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 dan 20 sampai 20 saya bacakan buat kita semua. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Eklesia Kristi yang Tuhan sayangi, kita bersyukur tahun ini kita masih merayakan Paskah. Sekalipun dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, yaitu kita merayakan Paskah di gedung gereja. Tapi tahun ini kita bersyukur kita dapat merayakan di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Dan ini adalah waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk mengerti apa arti Paskah dan makna Paskah, saya akan bagikan buat kita semuanya. Paskah di dalam perjanjian lama punya arti melewati, ya, di dalam bahasa Ibraninya. Nah mari kita belajar mengetahui tentang Paskah itu. Ada satu peristiwa di dalam perjanjian lama, karena pembangkangan Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, maka Allah menghukum Mesir dengan tulah. Tulah apa saudara yang dikasihi Tuhan? Yaitu tulah bahwa setiap anak sulung di Mesir itu akan mati. Ya, jadi ini Paskah di dalam perjanjian lama saudara. Nah setiap anak sulung di Mesir itu akan mati. Tetapi agar bangsa Israel terluput dari tulah yang ke-10 itu, maka bangsa Israel wajib untuk mempersembahkan korban, yaitu anak domba jantan yang berumur 1 tahun, saudara dikasihi Tuhan. Dan yang anehnya lagi atau yang luar biasanya, jadi anak domba jantan yang 1 tahun itu tidak langsung dipotong, tetapi dikarantina, disimpan atau dikurung selama 14 hari saudara. Percaya atau tidak percaya, sama seperti COVID-19 pada hari ini. Semua orang harus di rumah saja selama 2 minggu atau 14 hari untuk memutus perkembangan dari virus corona ini. Kalau Bapak Ibu nanti buka di dalam kitab Keluaran 12 ayatnya yang ke-5 dan ke-6, di situ dinyatakan bahwa anak domba jantan yang 1 tahun itu harus dikurung 14 hari sebelum dia disembelih. Nah di dalam perjanjian baru, kata Paskah itu yaitu Fesach, punya arti di dalam bahasa Yunaninya itu adalah simbol pembebasan manusia dari dosa. Tadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama
darah domba itu menjadi tanda keselamatan bagi bangsa Israel. Ya, jadi domba, anak domba jantan yang 1 tahun itu setelah 14 hari lamanya disembelih, darah dari anak domba itu harus dioles di tiang-tiang pintu bangsa Israel. Supaya apa? Supaya tidak kena tulah. Nah, di dalam perjanjian baru, darah Yesus sendirilah yang menjadi apa? Menjadi tanda keselamatan buat manusia yang berdosa di seluruh dunia. Nah, itulah sekilas tentang Paskah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita pelajari hari ini. Apa makna Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya? Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus Yesus atau Paskah menyatakan bahwa Dia, yaitu Yesus, adalah Tuhan. Haleluya. Nah, kita baca di kitab Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Luar biasa, saudara-saudara. Saya tidak pernah melihat atau mendengar tokoh-tokoh agama apapun yang setelah mati dia bangkit kembali. Hanya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Datang untuk menderita, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Membebaskan umat manusia dari dosa. Yang kedua, saudara, makna Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus adalah memberi pengharapan hidup kekal. Yohanes 11 ayat 26 berkata, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, makna yang kedua dari kebangkitan atau Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, bahwa Yesus memberi pengharapan hidup kekal buat kita semuanya. Artinya, saudara, kita gak perlu takut dalam situasi apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini. Karena kita tahu Yesus harapan jiwa kita. Kalau masa depan saja Dia menjamin kita, apalagi masa kini. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yang ketiga, makna dari perayaan atau Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus adalah apa? Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan, saudara. Kita lihat di kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ayat yang ke-9, padang rumput bicara kingdom of God, saudara. Dan ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, yang ketiga, makna Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus adalah apa? Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Kita lihat situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kalau kita lihat bagaimana Allah kita memelihara bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, apa yang dibutuhkan? Semuanya tersedia, saudara. Butuh makan? Mana setiap pagi Tuhan sediakan dan tidak pernah terlambat. Artinya apa? Apapun yang kita butuhkan dalam situasi seperti ini, saya percaya Allah tidak pernah lalai dan Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Apa yang dibutuhkan? Bangsa Israel butuh daging, burung puyuh setiap hari berbondong-bondong entah dari mana, tapi itu datang di perkemahan bangsa Israel. Belum lagi ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Apa yang tidak mungkin bagi manusia dibuat mungkin oleh Allah. Laut terbelah sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi dan selamat dari kejaran bangsa Israel. Belum lagi waktu di padang gurun. Ketika panas terik, saudara, maka Allah melindungi bangsa Israel
dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Karena apa? Cuaca begitu dingin. Apa yang kurang dari Allah kita? Kebangkitan Kristus Yesus adalah bahwa Dia Tuhan yang dapat diandalkan buat kita semuanya. Dan makna Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus yang keempat adalah apa? Kemenangan iman orang yang percaya. 1 Korintus tadi, baca 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itulah yang diberitakan oleh Paulus, saudara, kepada jemaat di Korintus, bahwa dia berkata, karena Yesus hidup, maka aku yakin dan percaya bahwa aku tidak akan mati selama-lamanya. Itulah makna yang keempat, yaitu kemenangan iman orang yang percaya. Nah, sehubungan dengan adanya virus corona atau COVID-19, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, melalui peristiwa tersebut, yaitu melalui keadaan saat ini, corona atau COVID-19, hikmah dari peristiwa tersebut, saudara, yang pertama, tidak ada satu makhluk apapun, manapun yang mampu melawan kebesaran Tuhan, saudara. Virus yang kecil saja mampu melumpuhkan sebagian dunia, apalagi akhir zaman nanti, saudara. Alkitab berkata, kalau 10 tulah itu terjadi atas bangsa ini, atas negeri ini, maka saya akan percaya tidak ada satu orang pun yang akan selamat, saudara. Belum lagi nanti tanda-tanda zaman, akhir zaman itu batu es, jadi hujan es itu seberat 100 pon atau kalau di kilogram itu 50 gram, itu akan menimpa dunia ini. Belum lagi Alkitab berkata sepertiga dari laut itu akan menjadi darah, saudara. Betapa dahsyatnya kejadian nanti, saudara. Makanya hari ini kita bersyukur kita dapat merayakan Paskah. Makna Paskah yang pertama, bahwa Yesus dialah adalah Tuhan. Dan yang kedua, makna Paskah memberi pengharapan hidup kekal bagi kita yang percaya. Dan makna yang ketiga, Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Dan yang keempat adalah kemenangan iman orang yang percaya. Jadi hikmat dari apa yang terjadi pada hari ini, bahwa kita tahu tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkan kekuatan Allah kita. Dengan satu virus saja tidak ada yang dapat melawan, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, hikmat yang berikutnya dari kejadian peristiwa saat ini. Yang kedua, karena lockdown, anak-anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua karena kesibukan hari-hari yang lalu, baik itu papa mama mereka yang bekerja setiap hari, sehingga ada banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang dari orang tua. Tapi melalui peristiwa ini hikmatnya adalah apa? Bahwa mereka dapat berkumpul dengan orang tua mereka. Itu adalah hikmat dari kejadian saat ini. Lalu hikmat yang ketiga, saudara, melalui peristiwa ini, mezbah Tuhan makin banyak dibangun di tengah-tengah keluarga anak-anak Tuhan. Tadinya hanya di gereja, saudara. Jadi kalau kita datang di gedung gereja, berapa keluarga kumpul di sini. Tapi dengan peristiwa ini kita dapat merayakan Paskah di tengah-tengah kejadian di bangsa kita ini. Sehingga iblis kaget, saudara. Ternyata lewat peristiwa ini iblis pikir, syukur. Pasti anak-anak Allah bersungut-sungut. Tetapi dia salah duga bahwa melalui peristiwa ini justru banyak mezbah Tuhan dibangun di tengah-tengah keluarga anak-anak Allah. Sehingga iblis kaget lewat peristiwa ini. Dan bahkan kita lihat di beberapa belahan dunia, saudara. Di Spanyol mereka bertobat, menangis dan memuji Tuhan. Mereka bersyukur bahwa mereka masih hidup, masih diluputkan, dan masih punya pengharapan keselamatan hidup yang kekal. Sehingga waktu kita lihat di video-video cuplikan-cuplikannya, mereka menyanyi, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Terus ada lagi Spanyol,
atau Itali dan negara-negara lain di Inggris mereka bernyanyi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Nah, inilah hikmat dari kejadian-kejadian yang sedang terjadi melalui virus corona atau COVID-19 di tengah-tengah bangsa ini. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, ketika situasi ini terjadi di belahan dunia, bangsa-bangsa yang tadinya bertikai didamaikan melalui kejadian seperti ini. Kita lihat perang dagang Amerika dan China begitu keras saling mempertahankan, tapi lewat peristiwa ini Amerika minta bantuan obat-obatan dari China. Bahkan Rusia pun saya melihat di berita bahwa Rusia juga mengirim bantuan untuk Amerika. Belum lagi yang lainnya saudara. Nah, mari kita bersyukur hari ini lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Paskah di negeri kita ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita merayakan Paskah dan situasi seperti sekarang ini, ada baiknya kita merenung sejenak betapa maha kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan betapa kasihnya luar biasa kepada kita yang percaya kepadanya. Sehingga dia bukan saja menolong kita di saat-saat seperti ini, tetapi dia juga menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa melalui kebangkitannya. Ada pengharapan hidup yang kekal buat kita yang percaya. Nah, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita mengatakan 3 kali, Yesus bangkit, Yesus hidup. Siap saudara-saudara? Mari sama-sama, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Sekali lagi, Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Soli Deo. Hanya Tuhan yang dimuliakan dan dipuji. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebagian cuplikan tentang peristiwa Paskah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Lewat peristiwa kebangkitan-Mu ya Bapa pada hari yang ketiga. Maka kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu itu menandakan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak ada taranya. Dan melalui kebangkitan-Mu itu iman kami diteguhkan. Bahwa kami satu hari kelak akan mati, tetapi Engkau berkata kami akan bangkit dan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Dan hamba sebagai hamba-Mu berdoa pada saat ini Bapa, di tengah-tengah virus yang masih merajalela, hamba berdoa kiranya jemaat Tuhan dilindungi, dibentengi oleh darah Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan-Mu itulah yang membuat hidup kami menjadi tenang dan hidup kami penuh dengan pengharapan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Wait, hang on. All the way down here. Dude, no way! I told you! You're not gonna believe what just happened. Long ago,
This is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us. Haleluya, kita percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, saya mengundang kita mau sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, kita sama-sama naikkan pujian ini. Oh. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan, sebab Dia hidup, sebab Dia bangkit. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dan lebih semangat lagi. Katakan pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Lagi katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan Yesus, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita mau katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Oh, Dia hidup untuk selamanya. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, marilah lagi Ibu, Bapak Ibu. Marilah rayakan, oh kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Mari kita mau sama-sama mengangkat pujian kita bahwa karya terbesar yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, sungguh karya-Mu terbesar Bapa. Sebab itu ini setiap pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hatiku Tuhan. Pujian dari hatiku yang selalu di setiap waktuku. Sebab tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah Paskah lewat online hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati. Dan hari ini, terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah dan damai sejahteranya yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang selalu indah dan manis bersama Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.